yaitu bulan November. Semoga saja program ini bisa berjalan dengan lancar, seluruh peserta diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk menerima ilmu dari narasumber kita, Bapak Nurholis, Bapak Abdul Holis, dan juga tentunya Bapak dan Ibu juga tetap mengemban tanggung jawab daripada kesehari-harian sebagai tenaga pendidik. Hari ini adalah momen istimewa. Saya mempersilahkan Bapak Ade Sumengkar sebagai founder dari Nurani Hati Institute untuk memberikan sambutan apa sih tujuan diadakannya pertemuan melalui Zoom di hari ini. Dan juga nanti dilanjutkan dengan bacaan doa agar apa yang kita jalani pada pagi ini menjadi syafaat, menjadi manfaat bagi kita semua dan juga bagi lingkungan kita. Saya persilahkan Bapak Ade Sumengkar untuk memberikan sambutan, sekaligus Bapak Ade juga nanti memimpin doa. Waktunya saya persilahkan Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Indah, kemudian Bapak Abdul Holis, ya, dua narasumber hebat ini yang selalu memberikan support kepada kegiatan Nurani Hati Institute, dan juga tidak hanya untuk saya supportnya, tapi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur kami kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tentunya diberikan sehat walafiat, dan kita diberikan waktu dan kesempatan untuk silaturahmi, itu yang penting. Yang kedua adalah kita juga diberikan kemudahan dalam setiap kegiatan, dan tentunya kemudahan ini Ibu, terutama Bapak dan Ibu sekalian, sudah mendapatkan ya tanggal 10 yang kuartal pertama itu. Saya kira ini perjuangan dan dedikasi apresiasi kami untuk Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang kami inginkan. Nah, yang kedua tentunya kami memanjatkan salawat salam pada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang suatu saat nanti kelak memberikan syafaat kepada kita, dan tentunya kita harus banyak memberikan salawat kepada beliau. Lanjut, tentunya kami mengucapkan terima kasih juga kepada tim Nurani Hati Institute ya, di belakang layar, banyak memberikan support, dan juga semua pihak ya di sini kami memang sangat disupport oleh Kemendikbud ya, yang pertama. Yang kedua juga kami juga sangat diberikan support oleh Biro Humas DPR, karena memang kami setiap tahun mengadakan kegiatan literasi di MPR. Pertama kami izin Ibu, yang Bapak yang mungkin belum ditutup, terima kasih Ibu. Tolong mic-nya di off dulu. Kan ya, kita lanjut ya. Mohon di mute dahulu Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Tentunya ini adalah bagian daripada kolaborasi. Jadi seperti yang kami sampaikan di MPR DPR, bahwa syarat daripada kemajuan suatu kegiatan, atau itu pendidikan, atau itu hal yang di luar pendidikan, salah satunya adalah kolaborasi. Perbanyak kolaborasi. Ini saya rintis tidak serta-merta sekarang ya. Saya sudah rintis sejak tahun 2015 dan 2016. Kegiatan ini mereka memberikan apresiasi. Saya berharap teman-teman semua Gari abdi makomo kamari ya ada aya eta tepira ikutan naon cing siang-siang jas hujan dibaekeun ya di luar abdi ka sakola meureunnan si Aji di Lebet meureunnan sugan ai pas operatornya di mute dong pendudukan har ka mana eueuh eta jas hujan. Ya, terima kasih. Saya mute dulu ya, karena saya lanjut.
tentunya hal ini akan berdampak juga kepada kegiatan-kegiatan ke depan. Ya. Saya merasa yakin tahun depan dan tahun berikutnya program ini akan berjalan. Yang pertama adalah komitmen dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami akan memantau terus komitmen Bapak dan Ibu sekalian sejak tahun pertama ini. Yang kedua, karena ini adalah kegiatan yang dibiayai oleh negara. Jadi waktu itu Pak Holis menjelaskan bahwa kegiatan ini kalau dihitung dengan uang itu satu orang itu hampir 10 juta. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian menyia-nyiakan kegiatan ini, anggaran pemerintah itu terbuang begitu saja. Alangkah baiknya mereka yang fokus dan yang memang ingin maju lah, menurut saya yang pantas ya. Tapi kalau memang merasa tidak punya komitmen, kemudian tidak taat dengan tugas-tugas yang diberikan, kemudian per kelompok pun juga, karena tujuan kami adalah bagaimana Bapak dan Ibu sekalian mengajarkan kegiatan bekerja sama siswa, sementara Bapak dan Ibu sekalian merasa kesulitan. Nah, ini sebenarnya pembelajaran buat kita semua. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian memberikan stimulasi kepada siswa agar mereka disiplin, sementara Bapak dan Ibu sekalian tidak disiplin. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian menstimulasi anak-anak untuk memanage waktu bangun pagi, dan sementara Bapak dan Ibu sekalian juga tidak memanage waktunya dengan baik. Nah, ini sebenarnya latihan-latihan ini adalah bukan untuk siswa, tapi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, arahan Pak Menteri ya adalah kegiatan ini suatu saat nanti bagaimana bisa mendeliver kepada siswa. Itu sebenarnya tujuannya yang tadi ditanyakan oleh Bunda Indah. Mengapa kami melakukan kegiatan ini? Yaitu salah satunya agar siswa itu terdeliver dengan baik. Jadi kami sangat memberikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang terus memantau, kemudian aktif, kemudian menjalankan atau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber hebat, Bunda Indah dan Pak Abdul Kholis. Kemudian juga tugas kelompok, karena ini adalah bagian daripada ritme. Kita harus ada inovasi, teknologi, dan kolaborasi kelompok ya. Jadi itu sih pesan kami saja. Dan mohon untuk tanggal 22 dan tanggal 21 dan 22 tetap in charge di kegiatan ini, karena insya Allah tanggal 22 kita akan umumkan sebenarnya semua yang terbaik. Semua terbaik ya Pak Kholis, kita sepakat Bunda Indah bahwa semuanya sudah disampaikan oleh Pak Kholis bahwa kita sepakat semuanya bagus tulisannya, karena kita hanya dalam waktu singkat ini memberikan energi dan banyak inovasi dari Bapak dan Ibu sekalian, entah video, entah melalui artikel dan sebagainya. Nah, ini semua menurut saya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang secara nyata ya. Nah, bagaimana ini bisa diwujudkan dalam keseharian Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami berharap nanti ke depannya adalah ya yang menggantikan kami adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan memberikan ruang Bapak dan Ibu sekalian jika ingin bedah buku di MPR DPR. Ini adalah masa transformasi kami. Jika Bapak dan Ibu sekalian mempunyai semangat untuk literasi, buku, dan sebagainya, kami akan memfasilitasi ke depannya. Jadi ini tujuan kami ke depan. Jadi tidak hanya saya terus menulis buku, kemudian membedah buku di MPR DPR, lama-lama mereka tentunya kok tidak ada regenerasi ya. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi saya akan membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang memang ingin maju, ingin lembaganya punya mimpi, ya, ingin lembaganya punya kualitas, ingin lembaganya punya hal yang unik dalam bidang literasi. Ya. Saya kira itu saja pesan dan arahan. Tentunya sekalian saya akan membuka kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, tentunya selamat untuk menyaksikan atau mendengarkan hal-hal yang nanti diberikan oleh narasumber.
Pada Bunda Indah, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade Sumengkar, founder dari Nurani Hati Institute. Sedikit kesimpulan yang saya ingin perjelas dari apa yang diberikan oleh Pak Ade di dalam sambutan ini, bahwa ini adalah sebuah ilmu yang tidak kebetulan Bapak dan Ibu mendadak harus belajar. Ya. Jadi semua itu sudah ada jalannya, sudah ada rezekinya dari Allah. Ketika kita meyakini dan kita mengimani bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sudah ada ketetapannya dan sudah ada rezekinya dari Allah, maka ketika ada peluang, ketika ada kesempatan, tugas kita adalah untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang itu. Karena bagi Allah, kita mau memanfaatkan atau kita tidak memanfaatkan, itu kerugiannya tidak ada sedikit pun bagi Allah. Tetapi kerugiannya adalah bagi hamba Allah yang tidak melihat itu sebagai salah satu kesempatan atau pintu membuka rezeki yang sudah Allah siapkan. Karena Bapak dan Ibu, kita tidak pernah tahu masa depan kita suatu saat nanti itu berakhirnya adalah dengan kita itu seperti apa. Maka setiap peluang kebaikan dari manapun, ya, insya Allah itu harus diambil. Ya. Saat ini rezekinya yang sedang dihadirkan adalah ilmu melalui Bapak Abdul Kholis, yaitu ilmu bagaimana membuat kalimat-kalimat positif, membuat cerita, membuat artikel, ya. Dan di dalam ini adalah berkaitan dengan pendidik, adalah literasi. Maka ilmu ini yang dalam kesempatan sekarang ini sedang dihadirkan. Pastinya nanti ke depannya akan ada ilmu-ilmu yang lain. Tetapi saya sedikit berbagi, saya sangat percaya ketika kita diberi kesempatan dan kemudian kita tidak menyia-nyiakan, maka kita pasti nanti akan diberi kesempatan lagi yang lebih tinggi lagi. Mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar, apabila kita bersyukur untuk sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Lebih kurang itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau yang sekarang kita syukuri, yang sekarang kita rasakan sebagai karunia, maka tidak usah takut, tidak usah sanksi, pasti akan ada nikmat-nikmat lain yang lebih besar yang sudah Allah persiapkan. Lebih kurangnya seperti Allah tuh ngetes dulu, dikasih dulu yang ini kira-kira disambut gak ya, disyukuri gak ya gitu ya. Tetapi ini pilihan, jadi bukan paksaan, ini pilihan. Bagaimana kita mensyukuri atau kita tidak mensyukuri itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Tetapi berkaitan dengan memang ini adalah sebuah program organisasi penggerak yang dimana Kemendikbudristek memang sudah memprogramkan ini untuk seluruh tenaga pendidik senusantara, maka tentunya di sini sebagai tenaga pendidik ada tanggung jawab moral ketika ada kesempatan baik yang ditawarkan secara gratis, ya, secara gratis Bapak Ibu bisa belajar, bisa menimba ilmu melalui narasumber-narasumber di Nurani Hati Institute. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, semoga di acara selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Kholis, konsentrasi Bapak Ibu betul-betul diberikan secara full sampai insya Allah pukul 11.15. Baik, untuk acara selanjutnya saya persilakan Bapak Abdul Kholis untuk ngomong Bapak Ibu yang ada di Garut, Sukabumi, Cianjur, dan Ciamis. Monggo Pak Kholis, saya persilahkan waktunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Angkat tangan untuk bukti tanda sudah terdengar. Baik, sudah terdengar semua ya. Baik. Terima kasih Bunda Indah yang luar biasa sudah memberikan support yang dahsyat buat teman-teman peserta semuanya. Kalau tadi disampaikan saya ngomong, semestinya saya yang dimomong. Ya, baik. Ini saya kemarin cerita ke Pak Ade ini sebelum saya mulai dulu. Pak Ade